Kita akan bahas mengenai mulainya ya dari break event syndrome. Ada yang tahu ini ya? Apa itu? Break event itu apa? Balik modal ya, balmod ya istilahnya. Ini cukup balik modal ya. Happy balik modal. Please balik modal. Sebelum ke psikiater ya, balik modal, at least balik modal. Nah, kok seneng ya balik modal? Nah, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Ketika teman-teman mempelajari dan sudah cukup lama di market, bahkan kalau punya pengalaman dengan investor-investor besar, saya kasih tahu ya, semua investor besar itu kesel dengan istilah balik modal, dengan istilah break even. Karena apa? Semua venture capital ya, semua orang-orang smart money ya bilangnya ya, orang-orang yang punya dana besar. Ketika kita pitching sesuatu ya, butuh investasi, terus dengar kata-kata balik modal itu udah ilfil. Itu red flag. Kenapa? Karena orang-orang kaya ya, yang mau investasi duitnya itu mereka nggak pikir tentang yang namanya balmod. Kapan BEP-nya? Kapan kiranya saya bisa dapat kembali uang saya? Ya. Setelah saya invest di sini kira-kira berapa bulan lagi bisa balik modal nggak? Nggak ada orang kaya yang ngomong gitu. Itu persepsi dari orang-orang retail. Ya, pengen BEP. Ya. Kalau teman-teman di sini mau buka franchise ya, yang geprek gitu misalnya. Apa sih yang dijual? Kapan BEP-nya? Gitu. Oh ini udah bisa nih 6 bulan BEP, habis itu autopilot. Nah, ya. Autopilot. Ya. Itu adalah kata-kata dari para retail. Seakan-akan mereka mengglorifikasi ya, yang namanya balik modal. Semua tentang balmod. Ya, banyak yang juga belajar di AC ya mikirnya, oh kapan nih saya bisa balmod? Gitu ya. Balmod dari uang belajarnya, ya, balmod dari investasinya. Seakan-akan ya kita pikir kapan nih modalnya balik? Padahal ya kita nggak bisa timing market seperti itu. Kita nggak bisa melihat kapan kira-kira ya investasi yang kita miliki ya kita lakukan itu membuahkan hasil. Ya. Market itu adalah tempat yang penuh dengan misteri. Ya. M-nya itu market itu misteri sebenarnya. Ya. Sama misteri ya kesakitan. Mystery and misery. Ya. Jadi teman-teman harus paham. Ya. Itulah mengapa ya muncul yang namanya break even syndrome. Ketika kalian membeli sesuatu ya, dengan mindset ini, dengan pikiran BEP ini, at least kalian selalu berharap gak jauh-jauh dari entry. Misalkan di suatu titik ini, ya, kalian melakukan yang namanya entry. Kalau kalian mikirnya BEP, ya, wah saya entry nih di sini. Oke, saya beli suatu aset, beli altcoin A. Di titik entry. Ya. Kalian nggak bisa jauh-jauh dari pikiran entry ini. Ya, oke, saya entry di mana? Saya entry di 1. Altcoin ini saya entry di 1. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba setelah teman-teman turun, entry ya, turun, apa yang terjadi? Waduh, gitu ya. Sakit ya rasanya. Sakit nggak? Habis entry, drop 30% gimana rasanya? Sakit ya. Sakit ya. Lagi dating pasti ngelamun ya. Ngelamun ya. Diem ya, makan gitu. Diem. Kok diem kamu ya? Mikirin siapa? Enggak ya, mikir portofolio ya. Sering terjadi ya. Itu kalau kita punya yang namanya break even syndrome, ya, ketika kita menghadapi yang namanya drawdown ya. Pikirannya apa? Please, kalau BEP bakal saya jual. Tolong balik BEP. Karena apa? Patokan kita itu adalah tentang entry, ya, break even syndrome. Entry. Oke, saya entry. At least jangan turun lah, at least ke entry saya lah. Ya. Sehingga apa? Kalau kita mikirnya semua tentang entry, kita underestimasi potensi keuntungan. Karena apa? Pikirannya saya entry di 1, oh turun nih ke 0,5. Ya. Misalkan turun 50%. Di 0,5 sekarang misalkan harganya. Kalian pasti berpikir, wah nggak bisa nih, saya harus balik modal nih di sini. Ya.
Itu kalau teman-teman kena fluktuasi market yang seperti ini. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang memikirkan ya, please kalau saya balik modal, saya akan jual. Ya. Please kalau balik satu lagi, saya mau balmot, saya mau close. Terus apa yang terjadi? Ketika harga ini kembali ke satu lagi, ya, di sini apa yang dilakukan? Dijual. Karena apa? Takut minus lagi. Kamu mau investasi atau mau balik modal di sini? Ya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah di sini, saya jual BEP. Syukuran nih BEP, ya. Syukuran, ya, bersyukur. Ya, bersyukur. Ya. Udah BEP bersyukur. Lalu apa yang terjadi? Seminggu kemudian harganya di 2. Nah, sakit nggak ini? Sakit ini. Sering kejadian nggak? Sering banget. Ya. Apa yang terjadi di 2? Beli lagi, ya kan? Beli lagi di sini, beli. Entry lagi di sini. Ya. Terus apa yang terjadi biasanya setelah entry? Turun. Nah, turun ke satu lagi. Sering nggak? Sering. Terus kita gimana mikirnya? Saya salahin? Salah HVS ini. Ya, kita pasti berpikir ya bahwa kok saya dipermainkan dengan market. Iya nggak? Turun ke satu lagi ya, ini drop 50% lagi. Ya. Kira-kira balik lagi ke 2, di cut loss nggak? Di cut loss lagi, cut loss on BEP ya. Jadi sampai ya ini naik turun, marketnya cycle-nya terus selesai ya, dia cuman BEP ya. Break even syndrome. Dan bahkan break even syndrome ini dengan perspektif koin yang dibeli ya. Kalau kita punya mentalitas ini, ya kita nggak akan pernah bisa grow portofolio yang kita miliki. Misalkan seperti ini ya. Skenario seperti ini. Teman-teman beli di harga 1. Ya. Misalkan dengan $100 yang dimiliki. Ya, ini koin ABC, beli di 1, ya. Berapa yang kalian dapatkan? Pasti ya $100 ya, jadi 100 ABC, ya. Terus dia turun nih ya 50%. Kamu cut loss di sini, ya. Cut loss lah aku, ya, turun 50%, cut loss, ya. Berarti dari ya 100 ABC ya, yang udah turun 50%, ini kamu hanya memperoleh yang namanya $50. Ya enggak? Dari USD value-nya ya $100 ke $50, ya. Terus ketika dia naik di 2 di sini, kamu FOMO buying lagi di sini, ya. Setelah harganya di 1, di 0,5 kamu cut loss, di 2 kamu beli lagi. Dengan $50 kamu, ya di 2 kamu belinya, kamu hanya dapat berapa koin? 25, ya. Ya. Kamu sebelumnya ya punya 100 koin ya, terus habis itu drop 50%, kamu CL, terus kamu cuma dapat 25 setelah beli lagi di 2. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan 75 ya, 75 koin ABC-nya ini ya, di 1 di drop ke 0,5 ya, di situ kamu jual ya, dengan dollar value yang sama 50 ini, terus habis itu harganya di 2, ya kamu beli di 2 ya. Kamu hanya punya 25 koin yang awalnya 100. Sehingga apa? Kalau ini mindsetnya investasi ya, saya mau akumulasi koin sebanyak-banyaknya, rugi nggak kira-kira dia? Rugi. Karena dia selalu berpatokan pada entry utamanya ini. Caranya gimana? Ya, supaya meminimalisir ya yang namanya break even syndrome. Ya kamu kalau niatnya investasi, selalu bangun yang namanya average entry, ya. Saya di Bitcoin masuk, di Ethereum masuk, itu pun nggak selalu dalam satu waktu yang sama. Saya membangun yang namanya average price, ya. Di sini saya beli, di titik sini saya beli, ya, turun lagi ke sini. Di sini saya beli lagi. Ya, di sini saya beli, ya, turun lagi, ini saya beli, and so on. Itu membuat average
entry itu ada di sini. Ini pun memberi saya juga perspektif dan mindset ya, bahwa oh saya masih punya exposure di market, oh saya masih ada barang di market ya, naik turunnya ya saya akan averaging my entry. Supaya apa? Nggak ada satu entry tunggal. Kalau teman-teman di sini entry tunggal, oke, entry tunggalnya saya masuk semuanya 100% di satu. Satu ini akan jadi angka psikologis yang akan terus terulang di pikiran kalian. Satu ya. Jadi kalau drop segini ya, kamu udah nggak punya yang namanya amunisi ya. Itulah kenapa bangun average entry itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Supaya apa? Kamu nggak punya yang namanya fixed price ya di otak kamu. Ya, fixed entry. Itulah kenapa exposure itu harus dibangun perlahan. Jangan sekali pukul langsung dalam jumlah yang besar. Karena kalau ditarik dulu, ya, seperti ini skenarionya, kamu akan cut loss. Mikirnya ngelindungin modal. Padahal kalau kamu trader, ya misalkan kamu all in ya, ketika di sini udah drop 10%, ya harusnya udah kamu cut. Ya ingat ya, trading sama investing itu dua hal yang berbeda. Dan mereka yang mengejar ya dua kelinci secara bersamaan ya biasanya mereka nggak dapat apapun. Jadi mau apa nih di sini asetnya? Oke, saya mau beli mau invest. Ya, atau saya beli mau trading. Kalau trading ya drop 10%, ya kamu cut loss. Supaya apa? Dropnya nggak terlalu dalam. Ya. Bahkan di beberapa ya idea ya yang kita kasihkan, itu kan kita selalu kasih opsi stop loss-nya. Supaya apa? Oh, kalau marketnya nggak sesuai dengan favor saya. Kalau marketnya berbalik arah ya saya harus cut loss. Cut loss-nya di 10-20%. Karena kenapa? Kalau semakin turun, ya, turun 50% itu buat balik ke titik entry harus naik berapa? 100%. Semakin sulit. Tapi kalau kamu mikirnya investasi, ya, turun 50%, nggak masalah. Kalau ya, kamu nggak masuk semua sekali pukul di satu. Ya. Kamu harus bangun yang namanya average entry. Oke, drop 50%. Ya, saya melakukan yang namanya entry kedua. Ya. Entry kedua di sini. Ini mungkin entry ke satu. Terus misalkan dia balik lagi di sini, oh BEP nih, bukan jual kamu. Ya, kamu mungkin nambah exposure. Sampai apa? Ya, sampai kamu udah dapat average entry yang bagus. Biasanya ini 4 kali. Ya. Berarti 25% sekali masuk di posisi. Disesuaikan kalau uangnya 100 juta ya, setiap masuk posisi itu adalah 25 juta ya. 25 juta, 25 juta, 25 juta. Tergantung preferensi. Oke. Karena ada suatu kecenderungan ya yang namanya itu adalah loss aversion bias. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman. Yang ungkapan seperti ini, ya. Pain of losing itu jauh lebih besar skalanya di emosi kita daripada joy of winning. Ya. Joy of winning itu hanya segini. Misalkan kamu beli aset dengan uang 100 juta. Asetnya gain 10%. Jadi 110 juta, oke? Unrealized profit 10 juta. Biasa aja kan rasanya. Nggak spesial. Oh, cuma 10%. Ya, naik double lah baru seneng. Ya. Gain 10 juta. Orang selalu biasa aja. Tapi bayangin kalau kamu hari yang sama, ya, kamu entry 100 juta, terus minus 10%, jadi minus 10 juta. Ya. Jadi 90 juta. Gimana perasaannya? Lumayan nyesek, padahal itu cuma 10%. Nyeseknya itu jauh lebih gede daripada kamu cuma gain 10%-nya. Kenapa? Ya, orang itu cenderung memiliki loss aversion. Takut kehilangan. Nggak mau kalah ya. Apalagi ngaku kalau oke, saya salah nih posisinya. Karena kita selalu dibalut ya yang namanya ego. Ya. Ini selalu terjadi di market. Itulah kenapa ya ada suatu kecenderungan. Ya. Saya bilang kecenderungannya comfy ya in spot. Di sini siapa aja yang portofolionya
Hampir semua di spot. Semuanya ya. Semuanya. Comfy in spot. Kenapa orang kok ngerasa nyaman di spot? Karena apa? Kalau mereka membeli sesuatu, apalagi beberapa checks ya, yang nggak ada P&L-nya, nggak ada profit and losses-nya, itu mereka merasa bahwa duitnya nggak hilang, ya nggak? Kalau mereka trading ya, dengan exchange tertentu ya, yang mendukung ya, trading dua arah, sifatnya itu P&L-nya final. Kalau di spot ini kenapa kalian suka di spot? Karena ada checks tertentu yang PNL-nya itu nggak kelihatan. Jadi kamu actually have no idea. Sehari ini uangmu nambah atau enggak. Ya. Dan PNL ya, itu sebenarnya hal yang saya bilang ada kalanya perlu, ada kalanya tidak. Karena kalau setiap hari ya kita mantengin PNL, ya ini ada riset dari Kahneman and Tversky 2015 ya, bahwa kalau kita fokus ya setiap hari, oke, saya plus $300. Oke, saya plus 3.000. Kamu actually nggak lihat chartnya. Tapi kamu lihat hari ini buat duit berapa. Iya nggak? Kamu nggak peduli ya dengan chartnya seperti ini. Oh, chartnya seperti ini. Oh, ini ada posisi ini. Tapi yang kamu pikir ininya. Oh, hari ini duit saya nambah berapa ya? Oh, hari ini saya kehilangan duit berapa ya? Yang mana kalau kamu berfokus pada duitnya, ya, lama-kelamaan chartnya ini nggak kamu lihat, fokusnya hanya di duitnya, bukan di chartnya. Sehingga kamu nggak ngerti nih, oh ini ada bullish penan nih, dia mau naik, oh ya udahlah TP aja semuanya, close. Karena saya udah cukup nih dengan duit segini. Sehingga apa ya, kamu nggak follow trading plan, nggak follow investing plan. Begitu juga ketika, oh ini euforia nih, lihat duitnya segini nih, pasti dia bisa tambah banyak lah duitnya. Nah, terus habis itu di sini ada misalkan potensi head and shoulder ya, potensi koreksi, terus kamu nggak TP sama sekali. Karena kamu hanya lihat duitnya. Ini plus minusnya menggunakan PNL, bahkan di spot. Ya, saya kalau spot, actually saya nggak tracking PNL-nya. Kenapa? Ya, karena saya beli Bitcoin, beli Ethereum, ya setiap hari market kadang naik, kadang turun. Saya nggak mau hari itu market turun atau naik itu ngedefine emosi saya buat kerja. Bangun pagi, lihat PNL, ya, itu hal yang biasanya dilakukan semua orang. Hari ini saya moodnya mau seneng atau sedih. Lihat market dulu. Terus cenderung apa? Kerjanya berantakan. Hari ini minus 1 Avanza. Kamu kerja terus habis itu, hari ini nggak semangat lah. Ngapain saya kerja keras ini, saya udah hari ini udah minus segini. Hal yang sama juga, hari ini plus 1 BMW gitu misalnya. Seneng nih ya, kerja ngerasa paling spesial. Ya itu sering terjadi. Karena apa? Karena fokus ke PNL-nya. Itulah kenapa ya kalau di spot ya seminggu sekali it's fine. Ya. Apalagi saya exposure-nya mau exposure jangka panjang. Ya jangan 10 menit selalu dilihat ya PNL-nya. Oh ini nambah nih duitnya. Oh ini kurang. Ya ngapain kalau gitu mending trading aja. Pakai hard stop loss sekalian. Kalau kamu fokusnya ya jangka panjang ya nggak perlu dilihat PNL-nya. Oke, hanya lihat di waktu-waktu tertentu saja ya. Ini 1 minggu ya. Karena apa ya? Ini pasti fluktuatif ya. Di sini plus 300, plus 450. Tapi apa? Ya selama di sini pun ini kan selalu ada drawdown-nya. Ya. Oke. Selalu ada drawdown-nya. Sehingga ya sangat lebih bijak ya kalau teman-teman ini hanya yang dilihat di waktu tertentu aja, jangan setiap hari. Karena apa? Ya, ini misalkan 1 minggu, ya, week 1, ya, ini week 2, ini week 3. Ya, kamu nggak mau hari-harimu ya di-define dengan adanya penurunan ini. Ya, kalau kamu lihatin setiap hari, hari demi hari, ya, kamu pasti selalu ada penurunan-penurunan yang terjadi. Kalau itu fokusnya di spot. Itulah kenapa orang itu cenderung lebih suka spot market ya, daripada market yang trading. Karena apa? Kalau trading itu kan kalah menangnya itu kan sifatnya final. Ya. Misalkan seperti ini, ya, kamu trading plus 300, ya, plus 3.000. Ya ini di trading account misalkan, trading account. Terus plus 4.500, plus 500, plus 5.000.
Seneng nggak menang berturut-turut gini? Seneng nggak? Seneng. Ya. Wah, pasti mikir ya, saya jenius. Einstein-nya kripto. Ya nggak? Wah, 5 kali berturut-turut nih. Saya hari ini buka posisi altcoin A, profit. Besok buka altcoin B, profit. Altcoin C, altcoin D, profit. Positif terus nih ini ya. Trading account-nya, karena posisi di close. Ya, ini di misalkan Senin. Ya, Senin kamu trading altcoin A. Ya. Senin. Ya, Selasa. Ini Rabu. Kamis. Jumat. Harusnya berhenti kan di sini. Tapi karena kamu, saya udah 5 kali nih menang berturut-turut. Ke Sabtu ini, Sabtu. Mau weekend. Ya, volatilitasnya rendah. Terus kamu, ya udahlah, saya tetap trading. Akhirnya ini gagal. Nah, gimana perasaannya? Gimana lihat angka yang negatif nih? Karena kan kalau teman-teman lihat ya, transaction history atau PNL history di trading account itu kan sifatnya final. Ya, oke plus, saya gain segini final. Besok lihat apa lagi? Oke, saya trading ini lagi. Besoknya lagi, oke saya trading ini lagi. Bener. Genius ya. Karena orang ini suka yang namanya konsistensi. Lihat seperti ini apa yang terjadi? Setelah itu ada ini. Minus 1000. Gimana rasanya? Ya, ini. Ya. Pain of losing. Even cuman losing sekali. Aduh, aku nggak jenius ya ternyata. Ternyata saya hanya manusia biasa. Ya. Saya nggak jenius ternyata. Ya. Padahal ini udah menang 5 kali berturut-turut. Tapi hanya karena satu kesalahan, satu kekalahan. Semua itu ambiar ya rasanya. Ya. Imajinasinya, tentang Einstein-nya kripto dan sebagainya, itu terbangun dengan konsistensi seperti ini. Dan biasanya pattern-nya apa? Setelah ada loss, trade selanjutnya gimana? Revenge trading dengan risiko yang lebih gede. Ya, biasanya mungkin dia selalu ngeresikoin 1000. Ya. Buat dapat 4.500, 3.000, 5.000. 1/3, 1/5 ya risk to reward-nya. Setelah itu dia tiba-tiba ya, di hari besoknya, Minggu ya. Oke, apa yang dia lakukan? Dia trade lagi dengan risiko yang lebih tinggi. Saya nggak mau ya, dikecewakan oleh market. I'm smarter than you ya. Selalu begitu. Akhirnya di sini dia risikokan bukan 1000 tapi 20.000. Enggak ya. 2000 ya. Terus apa yang terjadi? Ternyata minggunya low liquidity lagi ya. Dia malah minus 2000 di sini. Nah ini patternnya udah kelihatan ya. Trade selanjutnya pasti kalah lagi ya, dengan risiko yang lebih besar lagi. Waduh, saya 2 kali kalah minus 3.000. Ini profit saya yang kemarin kurang. Akhirnya dia lebih agresif lagi. Ya, ini sampai akhirnya dia minus 5.000. Ya, ternyata dia maksa trade ketika ada FOMC. Dan seterusnya ya, dia sampai minus 10.000. Karena bet-nya yang diambil selalu besar. Dan ini semua apa? Hilang. Sering nggak kejadian seperti ini yang trading? Selalu ya. Karena apa? Ya, gini ya, misalkan ini. Oke, plus 300. Dia lebih agresif lagi nih ya. Plus 3.000. PNL-nya gini ya. Habis itu plus 4.500. Plus 500. Nah, ini plus 5.000. Pattern-nya orang itu suka yang namanya konsistensi. Menang itu berturut-turut. Kalah juga berturut-turut juga ya. Dari sini dipaksa. Mulai ada gini. Minus 1000. Dia udah, waduh. Harusnya aku lebih jago lagi nih ya. Nah, minus 2000. Oke, terus dipaksa lagi. Akunnya gini. Nah, minus 5000. Udah drop setengah profit saya di sini. Saya langsung gas 10.000 saya risikokan supaya kalau ini naik langsung begini. Tapi apa yang terjadi? Nah, minus 10
Yang awalnya dari sini ya konsisten, selama seminggu, 2 minggu hanya hancur 3-4 hari. Karena apa? Hanya satu kesalahan. Hanya satu kekalahan yang harusnya diterima. Pain of losing always greater than joy of winning. Sehingga apa? Harusnya ketika, ya saya punya rules sih. Kalau udah 2 kali berturut-turut, ya 2 kali berturut-turut, we are in a losing trade, rest in peace. Rest in peace ya. Peace-nya itu dengan damai ya. Menerima kalau oke, ya saya nggak jenius ya, nggak ada yang jenius di market. Ya udahlah saya istirahat dulu 2-3 hari, baru saya trade lagi. Karena kalau enggak ya, saya akan betting lebih besar sampai saya mungkin kehilangan semua yang saya miliki. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya ini kalau yang namanya trading account karena emang ya ada kecenderungan ya sedikit sekali yang pakai. Ya, saya tahu teman-teman di sini semua cenderung di spot market ya. Karena itu tadi ya. Kalahnya kan nggak final. Ya. Kalau spot ya saya terus membeli. Aman tapi spotnya ini 6 bulan terakhir. Jadi apa ya? Antara spot market, antara market ya untuk trading, kedua-duanya sama-sama memiliki risiko. Crypto is very risky, ya. Any instrument is very risky. Sehingga apa? Ya, harus tahu yang namanya rest in peace. Peace-nya benar-benar peace. Gak lihat chart, ya, gak lihat handphone. Ya, kadang tengah malam, wah ini masih bisa nih di trade. Nah, masih bisa, salah lagi. Karena the more you trade, ya risikonya antara kamu ya bisa kehilangan semuanya. Ya. Jangan mikir, oh ini bisa nih buat balik modal dan lain sebagainya. Semakin banyak trade yang kita lakukan, memang probabilitas kita menang tuh semakin tinggi, tapi probabilitas kalahnya juga semakin tinggi. Jadi sometimes the best action is do nothing. Itu yang harusnya kita pelajari 6 bulan terakhir ini. Karena apa? 6 bulan terakhir ini ketika market dalam keadaannya saya bilang ya chop solidation, liquidity sangat rendah, ya, banyak ketidakpastian. Apa yang terjadi ketika teman-teman coba trade 6 bulan terakhir ini? Ya, swing move ke retrace. Beli altcoin masih turun lagi. Ya, mau trading Bitcoin 2 arah ke gocek naik turun terus. Iya nggak? Karena ada kalanya ya kita harus diam di market. Ya. Pertama, ya, saat untuk diam. Yaitu adalah ketika Bitcoin berada di ATH, harga tertinggi. Every single time, ya, itu pola yang kita pelajari. Ketika Bitcoin ini udah ada di harga tertingginya, yang kita lakukan adalah ya, membatasi risiko. Sama seperti Maret ya, banyak yang kegocek ya, kekecoh ya. Saya juga kekecoh ya, banyak orang yang kekecoh karena market breakout ya di atas harga all time high-nya dengan volume yang gede ya, horizontal line. Tapi yang terjadi ya every single time ya, chartnya Bitcoin kan seperti ini ya. Nah, ini udah di titik ini. Ketika Maret ya banyak yang terkecoh ya setelah membuat titik harga baru ya. Di sini banyak orang yang mikir, oh trennya bakal lanjut, shoot up 88.000, ya. 100.000. Yang terjadi justru ini. Nah, kita di gini sekarang. Nggak ngerti bakal naik atau turun, ya. 60.000 tapi supportnya juga bertahan terus karena apa? Every time Bitcoin di harga tertingginya, orang-orang yang ya udah mati ya di cycle-cycle sebelumnya. Ya, mereka-mereka yang beli di sini, ini mereka akan menggunakan momen ini, momen ketika harga udah break titik-titik tertingginya, untuk apa? Melakukan penjualan. Ya itu yang terjadi di market saat ini, di mana kecenderungan di market short term holder atau orang yang baru beli Bitcoin, ya di ini, this whole move itu semakin meningkat.
Tapi long term holdernya, orang yang ngeholdnya itu dari 2018 ya 2020, mereka itu jualan semua. Jadi ada perpindahan Bitcoin dari orang yang baru ke orang yang lama. Ya orang-orang yang di sini udahlah ya. Nanti kalau nggak balik all time high lagi, ya saya malah nggak bisa TP. Saya manfaatkan likuiditas yang tinggi ini di harga tertingginya buat saya keluar barang. Ya, jadi keadaan yang ada sekarang ya long term holdernya yaitu berkurang dibanding STH-nya, short term holdernya. Banyak orang yang baru-baru beli Bitcoin itu dari 1 tahun terakhiran ini. Banyak juga retail yang juga mulai masuk di sini. Ketika dia udah di harga tertingginya. Sehingga ketika Bitcoin di harga all time high-nya, ya kita harus ada kecenderungan untuk hati-hati. Untuk was-was, ya, untuk memahami ya potensi koreksi. Even setelah dia membuat yang namanya all time high baru. Ya, udah break all time high lama, ini all time high baru. Ada kecenderungan market ini sangat tidak pasti ya karena perubahan antara long term holder dengan short term holdernya ini. Dan market itu kan selalu begitu ya, market itu selalu memindahkan kekayaan. Ya, orang yang dulu mungkin beli ketika harganya 5.000 ya 10.000, mereka udah cukup kaya ya mereka mau exit lah ya di 70.000. Ya, itu yang terjadi. Kedua ya, ketika harganya ini yang paling tinggi, apa yang terjadi? Euforia itu ada di fase tertingginya. Euforia itu sama dengan extreme greed. Nah, memang kalau extreme greed ini 50-50 chance-nya. Antara altcoin ya semua naik atau altcoin ya semua kapitulasi. Ya. It was a 50-50 bet di sini. Karena apa? Yang terjadi di 2021 ketika Bitcoin di all time high sini ya ATH, ini semua altcoin naik ratusan ribuan persen ya dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini yang terjadi ya ketika Bitcoin mengalami flagging, ya, stop solidation. Yang terjadi justru yang ini ya. Sehingga kita juga harus paham pentingnya untuk memiliki risk and money management yang benar, untuk tidak all in di salah satu ticker aja. Karena yang market penuh dengan ketidakpastian. Even di keadaan yang 50-50 seperti ini. Ya. Euforia sangat tinggi, ya, extreme greed sangat tinggi. Ya, di situ teman-teman harus memahami. Oke, ya kalau bet-nya ini 50-50, ya kamu willing to take the bet atau enggak? Kalau misalkan, ya oke, I willing to take the bet. Tapi teman-teman harus batasi risiko yang mungkin teman-teman dapatkan. Kalau misalkan nggak kejadian all season, ya, saya harus ngapain? Ya, oke, berarti saya hanya kehilangan 30% dari portofolio saya dan lain sebagainya. Ya, karena euforia itu lead to extreme greed. Dan ketika extreme greed, Bitcoin di all time high, ya kita nggak ada masalah ya, kurangi beberapa exposure. Oke, saya hold lebih banyak cash. Ya. Saya Maret ungkapkan ya 50% cash itu pun tetap ke drawdown karena 50%-nya ini kan ada di market ya posisinya. Ya kamu at least ke drawdown 25% sampai 30%. Selalu seperti itu siklusnya. Even kamu, ya udah kalau mau aman ya 100% cash dari awal. Tapi kalau ini ke 100.000, ya kamu pasti ke sideline. Itulah pentingnya tetap punya exposure di market. Ya. Lebih baik time in the market daripada timing the market. Ya. Tahu yang dibeli apa. Ketika keadaannya 50-50, ya. Ya. You need to protect yourself. Ya. Kenapa? Karena di Maret pun, ya itu ada kabar ya Ethereum di approve, Ethereum upgrade dan sebagainya. It was 50-50 bet, ya. Yang mana nggak terjadi, ya, dan probabilitasnya berubah lagi dengan data yang baru. Dan selanjutnya, ketika market ada di keadaan high risk, ya ini ada banyak indikator yang bisa teman-teman pakai, ya. Teman-teman bisa Google Crypto Risk Index, yang mana ketika harga itu di all time high, ya, ketika extreme greed yang ada di market, ya biasanya market ini dalam keadaan yang high risk. Istilahnya saya ambil analogi seperti ini. Sama seperti rokok ya, tinggal beberapa sedotan aja. Ketika risikonya ini sangat tinggi. Ya mungkin kamu bisa flipping ya akunmu beberapa kali, beli beberapa altcoin. Tapi kalau kamu telat ya buat pull out-nya, yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu justru kebakar. Ya. Dan selanjutnya, ya, ketika high political
event. Jadi basically yang ada di kripto sekarang, Trump atau Kamala yang menang. Bet-nya itu sekarang, ya. Bet-nya itu balik lagi ya 50 bet lagi. Karena kalau ya kita ngomongin ya, pemilihan presiden dimanapun ya yang bukan negara yang sangat apa ya komunis ya atau negara yang dengan diktator itu chance-nya selalu 50-50. Dua presiden itu chance-nya selalu 50-50. Ya, kita lihat di Indonesia, di Amerika itu hampir nearly 50-50. Jadi sekarang apakah Trump atau Kamala yang menang? Ini juga high political event. Tapi kita juga harus melihat ya, satu, harga Bitcoin itu setahun sebelum pemilu itu selalu mengalami kenaikan. Setahun setelah pemilu itu juga selalu mengalami kenaikan. Jadi kita juga harus batasi yang namanya terlalu banyak informasi. Kalau kita hanya fokus di tesis bahwa oke, harga kripto dan Bitcoin itu selalu naik ya, setahun setelah pemilu di US, yaitu ya udah kamu pakai bet itu aja, kamu pakai informasi itu aja. Jangan kamu banjiri ya pikiran dengan banyak informasi yang mana juga belum tentu terjadi. Ya, saya batasi informasi yang bagus, tapi sedikit itu lebih bagus ya daripada informasi yang banyak ya tapi kurang ada isinya. Ya. High political event. Yang mana political event ini selalu membawa yang namanya Global Liquidity Index di chart yang paling tingginya. Semakin banyak ya uang yang di print di market, itu semakin besar pula ya posibilitas kripto ini mengalami kenaikan. Kita udah tahu ya commodity market bouncing. Ya, kita lihat gold ya setelah crash kemarin ya langsung balik lagi. Equity market SPX udah mendekati all time high lagi. Sehingga apa? Ya, nunggu ya dari commodity equity baru ke kripto. You need to position yourself di sini ya. Saya juga bilang sekarang it's a very nice area sebenarnya dari semua altcoin kalau saya bilang. Karena udah turun 80, 90%. Kalian mau nunggu turun berapa lagi sih kalau udah 80%, ya kan? Udah 80% dari topnya. Ya. Kalau dia balik ke top lagi tuh udah naiknya 7-8x semuanya. Ya, 2% lah dari porto ya dialokasiin ke situ. It's a nice time sekarang, ya. Karena apa? Even kalau sekarang Bitcoin pun amit-amit ya. Ke 50.000 lagi, ke 40.000 lagi. Altcoin itu udah nggak ada barang yang dijual di market. Karena dia udah terdepresiasi dengan parah ya setelah listing ya di berbagai checks. Altcoin itu semuanya seperti ini. Iya nggak? Dan sekarang ya yang terjadi itu adalah seperti ini. Nah, you are here ya. Ini Maret nih. Ini Maret. Sekarang kita di sini. Ya, sehingga apa? Ya, yang harus kita lakukan yaitu adalah position diri kita ya sebelum dia seperti ini. Nah, karena apa? Banyak orang yang biasanya ke sideline ya setelah time based capitulation ini, mereka ngerasa nggak percaya diri ya membeli ketika volumenya sangat rendah seperti ini. Tapi ketika market itu sudah menentukan arah ya, terutama altcoin, ada short squeeze yang besar ya. Orang-orang yang di sini ya masih shorting, dia akan dihukum, dipanis dengan harga yang naik ya. Dan di situ akan create a lot of FOMO. Ya, di sini FOMO ya. FOMO. Terus habis itu ini udah plus 300%. Tapi masih ada yang FOMO. Plus 500%. Ini FOMO lagi. Jadi lebih bagus ya kalian memposisikan diri ketika udah minus 80-70%. Ya 64% rata-rata segitu semua Maret dari Maret ya altcoin. Karena kalau kamu nunggu dia oke, saya nunggu breakout ya keluar dari range-nya ini udah plus 200% dan kamu akan kesulitan cari entry. Ya, kamu kalau udah 200% kamu baru entry di sini, ya misalkan entry udah nggak ada stop loss-nya ya. Stop loss-nya ke bawah sini itu udah minus 90% juga. Jadi game yang risky ya altcoin. Tapi if you pick the right bet ya,
kamu akan melihat chartnya seperti ini. Ya, kalau cycle ini masih terjadi dan Bitcoin ke 100.000, karena ini balik ke yang namanya time is a flat circle. Ya. Kamu tahu, memang ada saat untuk diam, tapi ada juga saat untuk bergerak, saat untuk beraksi. Di market itu selalu ada kecenderungan. Ya, kita memang history nggak ada yang bisa nebak 100%. Tapi kita bisa gunakan history ya to make another story. Yang mana story-nya harusnya lebih bagus dari 6 bulan terakhir ini. Ya. Jadi yang buat orang-orang tersideline, ya, ini saya tambahin lagi satu ya. Saat untuk diam, yaitu adalah ketika interest over time orang di kripto itu yang paling tinggi. Ketika semua orang di kripto, you must go. Ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba lihat di Google Trend, ya, selama 9 bulan terakhir, ya, tren kripto di Indonesia, itu seperti ini grafiknya ya. Ini 2024, ini seperti ini. Nah ini Maret. Setelah itu seperti ini. Nah, menunjukkan apa? Orang-orang itu cuman interest di kripto ketika udah di harga tertinggi. Oh, Bitcoin ATH, beli ah. Ya. Terus habis itu ketika dia ke drawdown di sini, ya mereka udah dibuang ya aplikasinya, terus udah move on. Ya. Tapi di sini, ya ini mereka nggak beli. Ya. Di sini mereka juga nggak beli, sideline aja. Ya. Kayak kemarin, ya di minggu kemarin, ya saya share 6 call, saya 6-7 itu saya buat voting juga ya. Yang masuk cuman 60%, yang 40% itu antara ke sideline ya karena nggak punya capital, atau yang kedua dia nggak expect bakal pump. Dia denial. Udah terlalu didepresiasi terlalu lama, terus dia berpikir kayaknya nggak mungkin naik nih. Ya, akhirnya mereka ke sideline. Terus mereka FOMO ketika di sini. Ya, it's time to FOMO. Setelah udah plus 200%. FOMO lagi plus 300%. Ya, terus habis itu ke retrace lagi. Break even syndrome. Ya. Itulah kenapa ya sekarang ya waktu yang oke, 2% exposure. Saya beli the winner-nya di kripto, misalkan di naratif spatial computing, render, Bitensor. Oh ini area-area yang ideal untuk membeli. Ya, blue chip kripto, ya, 2% dari porto, ya turun lagi nanti saya nambah exposure. Karena ya kita harus lihat probabilitas jangka panjang daripada probabilitas jangka pendek, karena memang time is a flat circle. Semua di kripto itu selalu ada polanya. Pola kecenderungan di masa lalu. Pola kecenderungan di mana? Ya, di masa lalu ini kita bisa melihat kecenderungan tertentu. Ya. Apa aja kecenderungannya? Ya, ini kalau ngomongin alt season, ya kita lihatnya kadang memang Bitcoin dominance. Chart Bitcoin dominance ini seperti ini. Ya. Nah, drop. Nah, Bitcoin dominance itu secara historis ya, itu dia dumping ya 200 hari setelah halving. Ini kecenderungan apa? Ya kecenderungan kalau kita hitung 200 harinya dari halving, itu kurang lebih ya akhir tahun ini. Kita melihat drop dari Bitcoin dominance. Ya, possible drop. Ini belum terjadi. Ya, possible drop. Sehingga ya waktu yang tepat ya untuk nambah exposure ya sebenarnya sekarang. Kenapa? Karena sekarang udah minus 80-90%. Ya, kita mau nunggu minus berapa banyak lagi ya untuk altcoin yang mana setiap 200 hari ya setelah halving Bitcoin dominance itu drop. Dan di saat yang sama, ya, ketika dia drop ini seperti ini. Ini total 3. Ya. Total 3 ini mengalami kenaikan ya, ketika Bitcoin dominance ini dropping. Ya. Ini dia akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus pahami ya, beli ketika semua orang expect ini masih turun, ya, lebih banyak, turun, lebih banyak. Dan nanti jual ketika semua itu udah euforia. Ya. Time is a flat circle. Kita bisa lihat kecenderungan ini, ya, buat exposure yang ya sedikit demi sedikit, ya, tapi akumulasi lebih banyak.
Sama sebenarnya seperti Cina dan Bitcoin ya. Hubungannya kan kadang, oh Cina mau ban Bitcoin ya. Ada yang bilang juga ya, setiap kali di ban Cina tapi harganya selalu naik. Ya, selalu naik. Ini menunjukkan apa? Ya, mungkin Cina ya banning Bitcoin itu adalah sinyal untuk membeli. Atau juga ada yang bilang, oke, Michael Saylor, ketika Michael Saylor ini membeli, ya biasanya Bitcoin juga langsung turun. Atau oke, ketika meme coin di cycle yang euphoric, oke itu adalah saatnya menjual. Ya, time is a flat circle. Karena kadang ya kita mengoverestimasi kemampuan kita sendiri. Kadangkala hal yang tidak kita perhatikan di market itu adalah timingnya. Timing itu juga segalanya di market. Coba kamu masuk market tapi kamu salah timing. Sepintar apapun, ya kamu akan kesulitan. Tapi kalau kamu masuk di saat yang tepat di market, ya, ini kamu bisa memperoleh keuntungan. Nggak peduli ya kamu di market itu baru 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan 1 hari. Kalau ini momenmu masuk di market, ya kamu tetap memperoleh keuntungan. Ini seperti 2020, ya, chart 2020. Kalau kamu masuk di sini, ya, ini kamu akan tetap memperoleh keuntungan. Yang mana banyak sekali ya kita bilang, ya angkatan corona, ya, angkatan COVID, yang baru main saham, ya main kripto 2020-an, dan ya timing is everything. Kadangkala kita mengoverestimasi segala hal, seperti analisa kita, kemampuan kita, teknik kita, approach kita, metode kita, tapi kita nggak pernah mikir ya, timing is also everything. Karena nggak peduli ya, seberapa pinter kamu, ketika kamu mau masuk di market, ketika di sini, ya, kamu baru mulai market, masuk, ya ini kamu hanya akan memperoleh yang namanya drawdown. Even saya jago kok trading di bear market, nggak akan mungkin portofoliomu gain sebanyak ketika kamu di bull market. Di bull market is easy 700% gain. Saya bisa kok trading di bear market. Ya Pol cuman paling jago ya, cuman double ya portonya dalam 1 tahun. Itu dengan saya ambil posisi ini, posisi itu, posisi ini, posisi itu, ya. Apa bilang ya, jagoan waktu bull market. Ya bilang aja jagoan bull market ke Warren Buffett. Karena dia only capturing buy only. Ya, buy dalam jangka waktu yang lama, akhirnya bisa kaya. Ya. Jadi banyak sekali ya yang mengoverestimasi, ya kadang di sini ya dia masuk, saya dewanya market nih. Padahal itu kamu masuknya emang di sini timingnya sangat tepat. Ketika di sini ya kamu kadang juga emang nggak bisa perform ketika dia downtrend. Ya. Dunning-Kruger effect, merasa jenius ya, terhadap sesuatu yang dia tidak tahu, dan dia akhirnya mengoverestimasi kemampuan dia, kemampuan berpikirnya, strateginya, padahal dia hanya masuk di saat yang tepat. Jadi timing is everything. Dan di market sekarang keadaannya seperti ini. Ya. Kita rally, memang kita lagi flagging. Ya. Semua altcoin udah dropping, ya, droppingnya seperti ini semua. And you are here. Ya. Sebelum ada ya potensi seperti ini lagi, ya. Jadi it's a nice time to position yourself dan take the chance.